Ini Pak, sampai kapanpun jejak digital ini akan terus ada. Sampai kapanpun nanti Keanu besar, Kenzo besar akan mendapatkan ini keterangan dari bapaknya sendiri. Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Sebenarnya saya mau diem gitu ya, tapi nggak bisa karena saya membaca berita ini pengennya tuh, namanya juga penggemar ya, pengennya tuh ngomong gitu loh. Kalau ada orang bilang udah diem aja biarin, itu bukan penggemar namanya. Nah, penggemar ya begini, ini begitu apa yang disuarakan di media itu pengennya saya berkomentar gitu, ya. Ini ada satu berita ya, saya klik dulu dari Detik Hot ya. Saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Judulnya, disebut tega bongkar aib Paula Verhoeven, pihak Baim Wong bilang begini. Kita bacakan dulu ya, baru kita ulas ya. Jakarta, Baim Wong dan pengacaranya Fahmi Bahmid sudah mengadakan jumpa wartawan untuk menjelaskan mengenai cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam penuturannya kala itu, Baim Wong merasa dikhianati oleh orang terdekatnya, yakni pihak perempuan dan laki-laki. Usai bicara mengenai perceraiannya, hujatan netizen kemudian tertuju kepada Baim Wong. Dalam kolom komentar Instagram miliknya, bapak dua anak itu bahkan disebut tega karena udah membongkar aib istrinya. Seluruh Indonesia tahu Paula selingkuh dari siapa? Ya, dari suaminya. Dari suaminya sendiri. Biar apa coba? Ungkap salah satu komentar dalam Instagram miliknya. Menanggapi hal tersebut, pengacara Baim Wong Fahmi Bahmid buka suara. Menurutnya, apa yang disampaikan kliennya adalah kebenaran. Jadi bahasanya, dia ini kebenaran yang harus disampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar. Karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan, kata Fahmi Bahmid saat ditemui di kawasan Codet, Jakarta Timur. Ia juga menegaskan apa yang dilakukan Baim Wong bukan membongkar, tapi memang tidak mau ditutupi yang sebenarnya. Jadi bukan bongkar-membongkar, tapi di saat seorang laki-laki mengungkapkan kebenaran. Jadi bagi saya, kita tidak boleh terus-menerus menutupi sebuah kesalahan dengan cara membenarkan. Cara membenarkan itu gimana? Ditutupi kesalahan. Itu tidak boleh, terang Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid mengatakan kalau apa yang disampaikan oleh Baim Wong sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Paula Verhoeven hingga pada akhirnya rumah tangga keduanya retak. Kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Garis bawahi dulu ya teman-teman ya. Kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi kesalahan. Sebuah kesalahan sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan sebuah kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Karena ada riwayatnya kenapa dia membuka. Anda balik lagi ke belakang apa yang dilakukan oleh termohon tersebut sebelumnya, pungkasnya. Oke teman-teman. Ini ada kata-kata tadi ya, saya bacakan lagi. Kita tidak boleh terus-menerus ya. Kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan. Nah, ini bukan guru dan murid. Nah, ini adalah pasangan suami istri.
Ya, kehormatan bagi suami adalah bisa menutupi aib istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, kebanggaan dari istri adalah bisa menutupi aib suaminya. Gini aja. Ini saya salah. Boleh buka-bukaan memang sama orang lain ketika suami istri boleh. Ntar kita cerita jadinya kalau buka-bukaan. Ini istriku sukanya, ya kan, sukanya di atas gitu. Nggak boleh dong. Ini suamiku sukanya lewat begini. Nggak boleh. Jadi ada, Pak, ya. Ada hal-hal yang tidak boleh diutarakan, termasuk kejelekan-kejelekan istri, gitu ya. Kemudian ini kan jadinya seluruh Indonesia tahu seolah-olah Paula Verhoeven dicerai oleh Mbak Imbong itu karena Paula selingkuh, gitu kan jadinya, ya enggak? Oke. Nah, makna dari selingkuh itu, Pak, artinya adalah berhubungan badan dengan pria lain. Gitu, Pak, ya. Oke. Itu makna selingkuh. Jadi kalau itu diutarakan, disampaikan kepada khalayak ramai, benarkah kejadian itu? Ya. Ataukah hanya sekedar kita tidak tahu itu. Jadi hal yang tidak tahu tidak perlu diungkapkan. Ya, jangan juga membela-bela banget lah. Jadi memang benar apa kata netizen itu. Aib istri katanya kan di situ nih. Aib istri kok diumbar sehingga seluruh Indonesia tahu. Ya seharusnya bijak lah. Banyak juga kan orang yang bercerai tapi diam. Tidak mau, banyak yang bercerai diam-diam aja. Saya kasih lihat nih, Martin Gading Martin. Terus apa lagi itu ada itu? Ada yang diam-diam, nggak rame-rame, cerai-cerai aja. Tapi dengan mempublikasikan selingkuh ini kredibilitas seseorang. Ya. Jadi kita nih kalau kita ini banyak bicara, suka menceritakan kejelekan istri, calon nggak tahu ya, kejelekan istri nanti juga akan ketahuan. Wah gawat nih kalau ada yang mau sama Mbak Im nanti ntar dijelek-jelekin kayak kemarin gitu. Itu sih maksud saya. Jadi nggak perlulah. Ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak. Ya kalau mau cerita masalah yang ini, ada orang ketiga, ada yang selingkuh, ada yang ini, nanti di persidangan. Silakan dibawa buktinya. Ini bener nih netizen nih. Lah ngapain diceritakan itu? Memang biar apa? Biar apa coba? Biar mendapatkan dukungan, biar mendapatkan simpati, biar mendapatkan, saya kira biar mendapatkan penghargaan gitu, mengungkap kebenaran katanya gitu. Istri loh Pak, ini istri. Ini istri, suami istri. Ini jejak digital ini yang diungkapkan ini selamanya akan ada di media, Pak. Anak-anaknya besar nanti, ya, anak-anak besar nanti anaknya akan tahu, oh ternyata bapak saya begini, ibu saya begini. Itu yang kita jaga, ya. Oke deh, begitu dulu. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.